warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab pertama di Superlab. Langsung saja kita mulai prakteknya. Nah, sebelumnya kalian buka dulu drive yang kemarin. Nah, lalu kalian bisa download yang Superlab 1. Nah, setelah itu kalian bisa buka file ini, itu kalian bisa klik kanan. Lalu kalian open. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik docs biar ke samping. Nah, bisa di sini itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini terbagi menjadi beberapa part, yaitu part 1, part 2 sampai dengan part 8. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi di part 1 dulu, yaitu basic configuration. Di sini yang pertama itu konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud display sendiri itu adalah ini, switch. Misalnya switch 4 seperti itu. Lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, berarti nanti kita itu akan mengganti hostname-nya dan akan menambahkan enable secret pada router dan switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Kita ke CLI. Nah, di sini kita enable lalu config. Nah, di sini kita akan konfigurasikan hostname terlebih dahulu. Kita ketikkan hostname di sini yaitu switch 4, SW4. Nah, ini itu harus sama pada display agar konversinya itu bertambah. Lalu kita ketikkan enable secret. Passwordnya itu SID. Passwordnya juga harus sama seperti ini. Nah, lalu di sini kita konfigurasikan di multilayer juga. Ke CLI, enable config. Nah, di sini untuk hostname-nya itu bisa kita singkat dengan host. Lalu di sini namanya itu MLS2. Nah, lalu enable-nya juga bisa disingkat enable secret SID. Nah, lalu kita ke router 2. Di sini kita enable lalu config. Lalu hostname di sini namanya RTR2. Lalu enable secret SID. Lalu selanjutnya kita ke multilayer 1. CLI, kita enable config. Prosesnya di sini MLS1. Lalu enable secret SID. Lalu selanjutnya kita ke switch 1. Kita enable lalu config. Kita ganti hostnya SW1. Lalu enable secret SID. Lalu kita ke switch 2. Enable config, hostnya SW2. Lalu enable secret SID. Nah, selanjutnya kita ke router 1. Enable config, kita ganti hostnya RTR1. Lalu enable secret SID. Lalu kita ke router 3. Enable config, lalu hostnya di sini RTR3. Lalu enable secret SID. Nah, lalu yang terakhir kita ke switch 3. Enable config, hostnya SW3. Lalu enable secret SID. Nah, bisa dilihat di sini pada completion-nya itu menambah menjadi 10%. Nah, lalu kita langsung saja ke part 2-nya, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di MLS2 dan switch 4. Nah, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Lalu yang kedua, konfigurasi perface pada semua interface yang terbungkap PC. Nah, ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Berarti ini di sini dan di sini. Nah, di sini itu ada VLAN 10, 20 dan 30. Kalau switch 4 itu VLAN-nya 10, 20 dan 30 yang ini. Kalau yang multilayer 2 itu cuma 10 dan hanya 30. Nah, untuk IP address-nya di sini ada ya. Harus sesuaikan dengan ada yang di sini. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu di switch 4. Di sini kita buat VLAN dulu sampai 30. Kita ketikkan VLAN 10. Lalu name-nya di sini kita namakan saja VLAN 10. Lalu kita buat juga VLAN 20. Name-nya jadi VLAN 20. Lalu VLAN 30, name-nya ganti 30. Nah, kalau sudah kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini dari PC 0 itu melewati 0, 2, 3, 4, dan 5.
kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Salah. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses. Di sini itu VLAN-nya VLAN 10. Nah, lalu di sini itu ada konfigurasi perface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang perface di sini itu kita memakai yang spanning strip tree lalu per face. Nah, kalau sudah di sini kita exit. Nah, lalu kita masuk ke interface range FA 0/4 sampai 5. Nah, di sini kita singkat saja menggunakan switch port mode SWMA, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, lalu untuk spanning tree-nya kita bisa singkat dengan SPA port, lalu interface range FA 0/6 sampai 7, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, lalu spapo. Lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama di multilayer 2. Karena di sini kan perintahnya itu di switch 4 dan multilayer 2. Nah, di sini kalau untuk multilayer 2 itu kan hanya pada VLAN 10 dan 30 saja. Di sini kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10. Lalu name-nya di sini harus sama juga, VLAN 10. Lalu kita buat VLAN 20 juga. Lalu VLAN 30. Lalu selanjutnya kita exit. Di sini kan saya konfigurasikan juga yang VLAN 20-nya. Nah, sedangkan kalau di multilayer ini itu hanya 20 dan 30 saja, tidak terhubung ke 20. Nah, kenapa kita tambahkan di multilayer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasikan IP DHCP. Nah, jadi kita itu harus konfigurasi juga VLAN 20-nya. Nah, sekarang di sini kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu interface-nya. Nah, di sini itu interface-nya FA 0/2, 3, 4, dan 5. Kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu spapo. Lalu kita exit. Nah, lalu kita interface range FA 0/4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30, lalu spapo. Nah, lalu di sini kita akan terangkan kedua switch-nya. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini itu berarti terhubung ke switch 4 melalui port FA 0/1. Nah, kita ketikkan interface FA 0/1. Nah, kalau ini multilayer berarti kita itu harus encapsulation dulu. Kita singkat saja switch port SWT encapsulation .1Q, lalu switch port mode trunk. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Nah, di sini sama juga mengarah ke FA 0/1. Kita ketikkan interface FA 0/1. Lalu switch port mode trunk. Nah, ini sudah. Lalu kita lihat di sini 3 sampai 5. Nah, di sini pada nomor 3 itu konfigurasi SVI dan DHCP server pada multilayer 2 untuk semua VLAN. Lalu set DNS server dengan IP 90.2. Nah, lalu kita tambahkan juga IP address di setiap VLAN-nya. IP-nya itu yang ini. Nah, lalu di sini itu menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Lalu di sini itu MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, berarti di sini kita akan konfigurasikan dulu di switch multilayer 2. Nah, di sini kita exit dulu saja. Lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, karena ini IP address berarti kita memakai yang ini. Kita isikan 192.168.10.1. Karena ini IP address bukan network. Lalu kita masukkan juga subnet box-nya. Karena di sini selesainya 24, berarti kita pakai 255. Nah, lalu kita lakukan sampai VLAN 30. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface VLAN 20. Lalu IP address
192.168.20.1. Lalu subnet masknya, lalu exit, lalu interface VLAN 30. Nah, di sini ganti menjadi 30.1. Nah, kalau sudah di sini kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Nah, kalau di sini kan kita sudah memasukkan IP address-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP servernya. Nah, sebelumnya kalian bisa exit dulu, lalu ketikkan IP DHCP pool. Nah, untuk VLAN-nya di sini kita akan memakai VLAN 10 dulu. Lalu networknya di sini kita ketikkan 192.168.10.0. Lalu subnet masknya. Lalu kita ketikkan default strip router. Nah, untuk default routernya kita memakai yang dimasukkan ke VLAN tadi, yang 10.1, 20.1, dan 30.1. Kita ketikkan 192.168.10.1. Lalu DNS strip server. Nah, untuk DNS servernya kita memakai yang ini. Kita ketikkan 192.168.90.2. Nah, kalau sudah di sini kita exit, kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, di sini akan saya percepat. Nah, di sini saya sudah melakukan semuanya sampai VLAN 30, lalu saya akan coba cek result. Kita ke assessment items. Nah, lalu kita coba scroll ke bawah. Kita coba lihat di multilayer 2. Nah, di sini yang untuk pool VLAN 10, 20, dan 30 sudah dicentang. Lalu di sini untuk enable secret dan username-nya sudah dicentang. Nah, artinya untuk konfigurasinya sudah berhasil. Nah, lalu kita coba lihat di sini. Nah, di sini kan ada exclude address. Maksud dari ini kita itu akan mengecualikan IP address yang ini dari IP DHCP-nya. Karena kan kita sudah memakai untuk gateway-nya. Nah, lalu kita akan lakukan hal sama untuk multilayer 1. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu untuk mengarah ke multilayer 1. Ini saya ketik keluar, kita enable ID. Kita ketikkan IP DHCP exclude strip address, lalu 192.168.10.1. kita ketik juga yang 20.1, lalu 20.1, lalu 30.1. Nah, sekarang kita coba lihat cek resultnya di multilayer 2. Nah, di sini sudah tercentang semua. Berarti konfigurasi kita itu sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba tes IP DHCP-nya. Kita ke PC 0. Kita ke desktop, lalu ke IP configuration, kita klik DHCP. Nah, lalu kita coba ke PC 4. IP configuration. Ini sudah dapat juga. Lalu kita ke VLAN 30 di PC 8. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, lalu kita coba juga di multilayer. Nah, di sini sudah dapat juga. Lalu kita ke PC 2 coba. Nah, ini sudah mendapatkan juga. Nah, lalu kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada multilayer 1, switch 1, dan switch 2. Nah, yang pertama itu kita akan buat VLAN dulu, disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di sini, switch 1, switch 2, dan multilayer 1. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu kan ada 40, 50, lalu 60, dan 70. Nah, lalu selanjutnya itu konfigurasi perface pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, seperti yang kita konfigurasikan spanning tree perface tadi. Nah, sekarang kita akan langsung konfigurasikan juga di switch 1. Kita enable, lalu passwordnya itu SID, lalu config. Nah, di sini kita akan buat dulu VLAN 40 sampai 60. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya ke dalam VLAN-nya. Nah, di sini itu FA0/2, ini 2345678. Kita masukkan interface range FA0/2 sampai 4, lalu switch port mode access, lalu switch port
access VLAN 40, lalu spanning refresh, dan selanjutnya exit, lalu interface range FA 0/5 sampai 6, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu spapo. Kita exit, lalu masuk ke interface range FA 0/7 sampai 8, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, lalu spapo. Kita exit, lalu kita akan menerangkan switchnya. Berarti ini kita akan menerangkan ke sini yang multilayer. Nah, di sini untuk interface-nya itu FA 0/1. Kita ketikkan interface FA 0/1, lalu switch port mode terang. Nah, lalu kita akan terangkan juga VLAN-nya, switch port terang all VLAN 40 sampai 60. Nah, tadi saya belum mengkonfigurasikan di switch yang ini. Kita buka lagi. Nah, kita masuk dulu ke interface FA 0/1. Lalu kita ketikkan switch port terang all VLAN 10 sampai 30. Nah, lalu kita coba konfigurasikan di switch 2. Nah, di sini kita buat dulu berarti VLAN 60 dan 70. Lalu kita exit. Kita coba lihat interface-nya. Nah, di sini berarti 0/2 sampai 0/6. Ini 23, ini 46, 456. Nah, kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60, lalu spapo. Nah, kita exit, lalu interface range FA 0/4 sampai 6, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 70, lalu spapo. Nah, lalu kita akan menerangkan juga switchnya. Di sini itu sama ya kayaknya 0/1. Ketika interface FA 0/1, switch port mode terang, lalu kita terangkan juga VLAN-nya. Kita ketikkan switch port terang, lalu VLAN 60 sampai 70. Dan lalu kita konfigurasikan juga di switch multilayer yang satu ini. Enable, lalu SID, lalu conft. Nah, di sini kita juga akan buat VLAN 40 sampai 70 ya. Dan di sini saya akan percepat saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi SPI dan DHCP server pada multilayer 1 untuk semua VLAN, lalu set DNS server dengan IP ini. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface VLAN 40. Nah, di sini IP address-nya yang ini ya. Kita ketikkan IP address 192.168.40.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, lalu kita lanjutkan konfigurasikan sampai VLAN 50. Nah, lalu saya akan melakukan juga sampai VLAN 70. Nah, di sini sudah melakukan semua konfigurasinya. Nah, sekarang saya akan menerangkan switch-nya. Nah, kalau di sini kan berarti 0/1 dan 0/2. Berarti kita akan pakai interface range. Interface range FA 0/1 sampai 2. Nah, karena ini multilayer berarti kita akan memakai encapsulation. Kita ketikkan switch port terang encapsulation .1Q.
lalu switchport mode trunk. Nah, lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Di sini kita isi dulu. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 40, ketikkan networknya 192.168.40.0, lalu subnet max-nya, lalu default strip router 192.168.40.1, lalu DNS server 192.168.90.2. Kita exit, lalu kita akan konfigurasikan untuk VLAN 50-an juga. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan juga sampai VLAN 70. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan IP DHCP-nya, lalu kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.40.1. Nah, kita konfigurasikan sampai 70. Nah, selanjutnya kita akan coba cek di PC-nya. Kita coba di PC 10, di VLAN 40. Nah, ini sudah dapat. Kita coba di VLAN 50. Ini udah ada. Lalu VLAN 60. Kita coba juga di PC ini 17. Lalu kita coba di VLAN 70. Nah, lalu kita lanjut ke part 4, yaitu configure VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Berarti di bagian sini. Lalu VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat VLAN 80 dan 90-nya. Kita buka switch 3. Kita enable, lalu masukkan passwordnya SID, lalu config. Nah, di sini kita buat dulu VLAN 80 sama 90-nya. Name VLAN 80, lalu VLAN 90, dan VLAN 90. Salah. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Di sini dari FA0/1, 123, lalu di sini 45. Kita masukkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 80, lalu spanning tree portfast. Kita exit, lalu interface range FA0/4 sampai 5, lalu switchport mode akses, lalu switchport akses VLAN 90, lalu spanning tree portfast. Kita exit, lalu kita akan coba terangkan dulu switch-nya. Dari sini terangnya itu berarti FA0/6. Kita ketikkan interface FA0/6 switchport mode terang. Lalu kita terangkan juga untuk VLAN-nya, switchport terang allow VLAN 80 sampai 90. Nah, lalu kita lanjut konfigurasi di router 3-nya. Enable, lalu SID, lalu config. Nah, karena di sini kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface terlebih dahulu. Nah, berarti ini kan mengarah ke gig 0/1. Nah, sebelumnya kita nyalakan dulu, ketika interface gig 0/1, kita nyalakan dulu no shutdown. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah hijau. Lalu kita exit. Kita masuk lagi ke interface gig 0/1.80. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q80. Nah, ini bisa disingkat saja ya. Lalu kita masukkan IP address-nya
kita pakai yang ini 80.0 2.168.80.1 lalu subnet max, kita exit, lalu kita coba juga di interface gig 0/1.90, lalu kita masukkan /1.1q90, lalu IP address-nya ini ganti menjadi 90, lalu kita exit. Nah berarti kan tadi kita sudah konfigurasi yang VLAN-nya. Nah sekarang kita akan konfigurasi untuk DHCP-nya. Nah di sini kan ada konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Lalu saya DNS server dengan IP ini. Berarti kita akan konfigurasi untuk yang VLAN 80 yang ini. Nah lalu di sini untuk VLAN 90 itu akan kita lakukan secara statik. Nah kita masuk lagi ke router 3-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 80. Lalu networknya di sini 192.168.80.0. Lalu subnet max. Lalu default routernya di sini saya singkat menjadi D. Lalu 192.168.80.1. Lalu untuk DNS servernya kita singkat menjadi DN 192.168.90.2. Lalu kita konfigurasikan juga untuk S-cloud-nya IP DHCP S coded 192.168.80.1. Nah lalu selanjutnya kita akan coba cek IP-nya di PC ini. Nah ini sudah mendapatkan. Nah sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Karena ini tidak DHCP berarti kita akan konfigurasinya secara statik. Kita buka server 1, lalu kita ke desktop, lalu IP configuration. Nah untuk IP-nya itu 192.168.90.2. Karena kan 90.1 sudah dipakai sebagai default gateway-nya. Lalu subnet max. Nah, lalu di sini default gateway-nya 192.168.90.1. Lalu di DNS servernya pakai yang sama, yang 90.2. Lalu di server 2-nya juga kita akan konfigurasi. Di sini 192.168.90.3. Lalu subnet max. Lalu default gateway-nya 192.168.90.1. Lalu DNS servernya 192.168.90.2. Nah, lalu kita akan coba ping. Kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Ini gagal, lalu kita coba lagi. Ini sudah berhasil karena sudah successful. Nah, sekarang kita akan coba lihat di part 5. Yaitu configuration IP address point to point, yaitu konfigurasi IP address setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lalu lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini di semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Nah di sini kan IP yang tertera di display, berarti kan gig 0/0 itu IP-nya 10.6. Kita buka, kita ketikkan interface gig 0/0. Lalu IP address berarti tadi 10.10.10.6. Nah kita coba lihat di sini prefixnya itu /30. Berarti subnet max-nya 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu kita ke router 1. Nah di sini pada router 1 itu ada dua, yaitu 0/1 dan 0/0. Nah di sini kita akan konfigurasikan yang di gig 0/1 dulu. Kita ketika interface gig 0/1, lalu IP address. Nah di sini IP-nya itu 10.5. 10.10.10.5. Lalu subnet max-nya 252. Lalu no shutdown. Lalu exit. Kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP-nya itu di sini 10.1. Lalu no shutdown. Nah ini sudah hijau, lalu kita akan coba di router 2. Nah kalau di router 2 berarti ini itu ada 3 jalur. Untuk gig 0/0 yang mengarah ke multilayer 2, lalu gig 0/2 mengarah ke multilayer 1, dan gig 0/1 mengarah ke router 1. Nah di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1-nya. Kita ketikkan interface gig 0/1, lalu IP address. Di sini berarti 10.2. 10.10.10.2 255.255.252.
lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/2. Nah, di sini untuk IP-nya di sini 10.13. Kita ganti menjadi 10.13, lalu no shutdown. Kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP address-nya di sini itu 10.9. Kita ganti, lalu no shutdown. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah hijau semua kecuali ini yang masih oranye. Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasikan untuk multilayer 1 dan multilayer 2-nya. Kita buka multilayer 1-nya. Nah, di sini kita masukkan interface yang mengarah ke router 2-nya. Nah, di sini itu memakai FA0/3. Kita masuk interface FA0/3. Di sini IP-nya itu 10.14. Kita ketikkan dulu no switch port. Nah, lalu kita baru ketikkan IP-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di multilayer 2. Nah, kita masuk ke interface-nya. Di sini berarti FA0/6. Kita masuk interface FA0/6. Lalu kita ketikkan no switch port. Lalu kita ketikkan IP address-nya. Nah, di sini berarti 10.10. Lalu 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, saya akan cek dulu di multilayer 1 sudah di no shutdown apa belum. Nah, ini belum, kita ketikkan no shutdown. Lalu sekarang kita akan coba uji konektivitasnya itu dengan uji ping. Nah, sekarang saya akan coba dari router 3 ke 1, router 3 ke router 1. Kita coba lagi dari router 3 ke router 1. Nah, ini sudah successful. Lalu saya akan coba di router 3 ke router 2. Nah, ini fail, kita coba delete saja. Saya akan coba dari router 1 ke router 2. Ini fail, coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, lalu kita akan masuk ke yang part 6, yaitu configure OSPF in all of routers. Nah, di sini itu konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Nah, di sini kita akan konfigurasi OSPF di semua routernya, yaitu di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, di sini itu gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, di sini kita coba buka router 3-nya dulu. Di sini kita exit. Nah, di sini kan kita disuruh memakai yang OSPF 1. Berarti kita ketikkan router OSPF 1. Maaf, ini salah. Kita ketik ulang OSPF 1. Lalu kita ketikkan untuk networknya. Di sini untuk router 3-nya itu melalui gig 0/0 dan gig 0/1. Karena ini IP-nya 10.5 dan ini 10.6, berarti networknya itu 10.4. Nah, kita ketikkan 10.10.10.4. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Kan di sini slash-nya itu 30. Lalu di sini untuk areanya itu 0. Nah, lalu kita akan konfigurasikan juga yang VLAN 80 dan 90. Nah, di sini 192.168.80.0. Lalu yang ini itu 90.0. Nah, lalu kita akan konfigurasikan juga di router 1. Kita exit dulu. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini kita mempromosikannya ini dan ini juga. Kita pakai networknya sama, berarti 10.4. Kita ketikkan network 10.10.10.4. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Lalu untuk areanya itu 0. Lalu di sini kita mempromosikan yang gig 0/1 dan gig 0/0. Nah, di sini kan IP-nya itu 10.2 dan 10.1. Nah, berarti untuk networknya itu 10.0 dan IP versinya itu pasti 10.3. Di sini kita ganti 10.10.10.0. Lalu kita lanjut ke router 2-nya. Kita exit. Kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini networknya kita pakai yang 10.0 dulu. 10.10.10.0. Lalu 0.0.0.3. Areanya 0. Nah, lalu kita konfigurasikan juga yang ini. Nah, di sini kan 10.14 dan 10.13. Nah, berarti networknya itu 10.12. Nah, di sini kita ganti menjadi 12. Lalu kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2. Nah, di sini kan 10.10 dan 10.9. Maka networknya 10.8.
Nah, lalu sekarang kita akan konfigurasikan di multilayer 1. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini untuk multilayer itu pertama-tama kita akan ketik dulu IP routing. Lalu kita baru ketikkan router OSPF1. Berarti kan memasukkan yang 10.12 tadi, lalu VLAN 40 sampai 70. Kita ketikkan network 10.10.10.12, lalu wildcardnya areanya 0. Nah, saya akan membuka router 3-nya dulu. Nah, di sini wildcardnya itu bukan 0.3. Nah, di sini kita hapus dulu. Yang 80 kita 0 dulu. Nah, di sini wildcardnya itu ganti menjadi 255. Karena di sini itu slashnya berbeda. Kalau misalnya 10.4 itu kan slashnya adalah 30. Nah, kalau misalnya yang VLAN ini 80 dan 90 itu slashnya 24. Di sini nolnya kita hapus. Kita ganti wildcardnya 255. Lalu kita ganti juga yang 90. Lalu kita ulangi. Di sini wildcardnya ganti menjadi 255. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi di multilayer 1. Nah, di sini kita akan mempromosikan dari VLAN 40 sampai 70. Network 192.168 40.0 lalu 0.0.0.255, areanya 0. Lalu ini yang 50.0. Lalu 60.0. Lalu 70.0. Nah, lalu kita akan konfigurasikan juga di multilayer 2-nya. Nah, di sini kita ketikkan IP routing terlebih dahulu. Lalu router OSPF 1. Nah, di sini masukkan networknya. Di sini 10.10.10.8, lalu 0.0.0.3, wildcardnya areanya 0. Nah, lalu kita promosikan untuk VLAN 10, 20, dan 30. Nah, kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.255, areanya 0. Lalu ini yang 20.0, lalu 30.0. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba cek di router 1. Nah, di sini kita akan cek status OSPF network-nya terlebih dahulu. To show IP OSPF naik, kita singkat dengan naik. Nah, di sini sudah ada yang 13 sama satunya. Berarti yang ini sama ini. Berarti 90.1 itu yang di sini. Lalu kita akan coba cek tabel routing di semua router. Tapi saya akan cek di router 1 saja. To show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua. Di sini untuk 10.1.4.5.8.12 sudah ada. Lalu di sini untuk VLAN 10 sampai 90-nya juga sudah ada. Lalu saya akan mencoba semua kalian dapat melakukan ping. Jadi di sini saya akan coba ping dari PC22 ke PC20. Di sini fail, kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Nah, lalu sekarang kita coba ke part 7. Yaitu configure DNS dan web server. Nah, yang pertama itu kita konfigurasi DNS server di server 1. Kita buka server satunya. Di sini kita ke bagian service. Nah, di sini kita buat record untuk akademi sekolahan IT dengan IP 90.3. Nah, di sini kita masuk ke DNS. Di sini kita on kan. Nah, di sini untuk namanya itu academy.sekolahan.id. Nah, di sini type-nya itu record, lalu address-nya itu 192.168.90.3. Lalu kita add. Lalu di sini kita akan tambahkan buat CNAME record untuk www.academy.sekolahan.id ke sekolahan ID. Di sini type-nya kita ganti di CNAME. Nah, di sini untuk name-nya di sini saya akan memakai www.sekolahan.id. Di sini kita tambahkan academy.sekolahan.id. Nah, di sini untuk username-nya kita pakai academy.sekolahan.id.
Lalu kalau sudah, kita bisa add. Lalu kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Academy sekolahan ID. Di sini kita buka server 2-nya. Kita ke bagian service, lalu ke bagian HTTP. Nah, pastikan untuk HTTP dan HTTPS-nya itu sudah on semua. Lalu kita buka index.html, kita pilih edit. Nah, di sini pada tulisan welcome to Cisco Packet Tracer, kita ganti dengan welcome to Academy sekolahan ID. Kita ganti Akademi Sekolahan ID. Nah, kalau sudah, kita bisa save. Kita klik yes. Nah, lalu di sini konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi.sekolahan.id melalui browser web. Nah, pertama-tama di sini kita akan coba ping dulu DNS-nya. Kita coba di BC22. Lalu kita ke command prompt. Di sini kita coba ping akademi.sekolahan.id. Nah, biasanya untuk awalan itu akan RTO, tapi selanjutnya itu akan TTL. Nah, ini sudah TTL. Nah, lalu sekarang kita akan coba di web browser. Di sini saya akan memakai yang PC20. Kita ke web browser. Di sini memang lama ya. Nah, lalu kita coba ketik URL-nya, yaitu www.akademi.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini sudah ada tampilannya, yaitu welcome to Academy Sekolahan ID. Nah, lalu kita lanjut ke yang 8, yaitu configure access list. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, di sini kita itu akan membuat server 1 dan server 2 itu tidak bisa ping VLAN 10 dan 60. Di sini untuk konfigurasinya itu di router 3. Ini kita exit dulu. Lalu kita ketikkan access strip list deny, karena kita akan blokir jadi memakai deny. Lalu kita ketikkan IP 192.168.10.0. Lalu masukkan wildcard-nya 255 ya. Lalu di sini kita akan menuju ke mana? Di sini saya akan ketikkan 192.168.90.0. Lalu wildcard-nya juga 0.0.255. Nah, di sini di akses listnya kita tambahkan 101. Nah, lalu kita akan tambahkan juga yang 60. Nah, di sini untuk 10-nya kita ganti saja menjadi 60.0. Nah, lalu kita akan melakukan konfigurasi untuk menuju tujuannya. Nah, kalau ini kan deny, berarti kita akan pakai yang permit. Kita ketikkan access strip list 101 permit IP any. Lalu kita enter. Maaf, ini salah. Ini salah ya. Permit. Nah, lalu kita masuk ke gig 0/1 dan gig 0/10. Interface gig 0/1 titik 90 IP access strip group 101. Lalu out, karena kita akan memblokir, berarti kita pakai out. Berarti kita itu akan memblokir yang bagian gig 0/1. Nah, lalu sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server 1 atau server 2. Nah, di sini saya akan memakai PC 16. Kita ke IP configuration, kita cek IP DHCP-nya. Nah, sekarang kita coba ping 16 ke server 1. Di sini dia itu langsung diblokir. Lalu saya akan coba dari PC 20 ke server 1. Nah, di sini sudah successful. Nah, berarti ini VLAN 60 itu tidak bisa ping ke server 1. Tetapi VLAN 70 itu bisa. Karena untuk VLAN 60 dan VLAN 10-nya itu diblokir. Nah, bisa dilihat di sini konversinya itu menjadi 100%. Berarti untuk konfigurasinya kita berhasil semua.